Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erza Gusdianingsih dengan NIM 1917102057. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai materi sistem pengelolaan keuangan dalam lembaga dakwah. Lembaga dakwah dan manajemen keuangan. Lembaga dakwah pada hakikatnya sebagai tindakan pengelompokan seperti subjek, objek, dan dakwah. Kehadiran lembaga dakwah di Indonesia sudah berkembang sangat pesat, mulai dari tingkat pemerintahan desa hingga wilayah nasional. Upaya untuk mengembangkan sebuah lembaga dakwah harus senantiasa kita laksanakan terus-menerus sesuai fungsinya, yaitu menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan perubahan dari kondisi yang lebih baik. Untuk dapat melaksanakan fungsinya, suatu lembaga dakwah harus mempunyai target sebagai upaya mencapai suatu tujuan dengan sebuah sarana manajemen yang membantu. Manajemen dalam suatu lembaga memiliki peran untuk mengembangkan organisasi atau kegiatan. Sama halnya, organisasi tanpa manajemen tidak akan pernah sampai pada tujuan yang diinginkan. Salah satu sarana manajemen dakwah yaitu uang atau money. Uang sebagai sarana manajemen yang digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang ingin dicapai mempunyai nilai. Kegagalan atau ketidaklancaran proses manajemen sedikit banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh perhitungan atau ketelitian dalam penggunaan uang. Oleh karena itu, pengeluaran dan pemasukan dalam sebuah organisasi harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Kemudian, sumber keuangan dakwah. Sumber dana dakwah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam syiar agama Islam. Dana tersebut harus masuk ke masyarakat dengan bantuan dakwah, oleh karenanya saling berkesinambungan. Beberapa sumber dana suatu lembaga dakwah meliputi yang pertama, swadaya masyarakat seperti sedekah, zakat, dan infak masyarakat yang disalurkan melalui lembaga ormas-ormas Islam. Kemudian yang kedua, dana APBN seperti bantuan sosial atau sekarang bisa diganti dengan bantuan program. Dalam sebuah organisasi ada aktivitas manajemen di mana tidak lepas dari suatu aktivitas yang memiliki peran fungsinya tersendiri dalam organisasi. Berikut aktivitas manajemen dakwah. Yang pertama, planning atau perencanaan, yaitu proses menyangkut upaya untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dengan berbagai trik dan strategi. Kemudian, organizing atau pengorganisasian, yaitu proses strategi dan taktik dalam merumuskan perencanaan sebuah organisasi. Yang ketiga, directing atau pengarahan, yaitu proses implementasi program organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan produktivitas dan kesadaran yang tinggi. Kemudian yang keempat, pengawasan dan pengendalian atau controlling, yaitu seluruh rangkaian yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan agar bisa berjalan sesuai target yang diinginkan. Adapun tujuan dan fungsi dari sebuah manajemen keuangan tersebut yaitu untuk memastikan pasokan dana yang teratur dan memadai untuk masalah tersebut. Kemudian, memastikan pemanfaatan dana yang optimal. Yang terakhir, merencanakan struktur modal yang sehat dan harus ada komposisi modal yang sehat serta adil. Jadi, kesimpulan yang dapat kita petik yaitu sistem pengelolaan keuangan dalam dakwah tidaklah lepas dari sebuah manajemen yang mengatur dan mengarahkan jalannya suatu kegiatan dakwah. Tentunya menyadari akan sebuah pengeluaran dan pemasukan dalam proses penggunaannya guna meminimalisir terjadinya hal-hal yang tak seharusnya terjadi. Dalam sebuah sistem pengelolaan ini perlu adanya aktivitas manajemen dakwah, yaitu meliputi yang pertama planning atau perencanaan, kedua organizing atau pengorganisasian, ketiga directing atau pengarahan, dan yang keempat controlling, yaitu pengawasan dan pengendalian. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.